Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ananda Putra. Kali ini akan membahas pro dan kontra pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar berbicara. Seperti yang kita ketahui bersama, pada 23 Agustus 2019 kelam, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo melalui pidatonya dalam acara kenegaraan menyampaikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan dipindahkan menuju Pulau Kalimantan, lebih tepatnya Provinsi Kalimantan Timur. Pada isu kali ini tentu saja banyak mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat karena kepentingan dan pandangan masing-masing dari seluruh pihak. Kebebasan lahan serta pembangunan akses jalan sudah mencapai angka 70%. Presiden Jokowi juga memiliki mimpi untuk mendapat gelar upacara 17 Agustus tahun 2024 di Nusantara nanti. Di balik pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota, kita selaku masa depan bangsa mempunyai pendapat bahwasannya pro dan kontra pemindahan ibu kota ini akan saya jabarkan dalam pendapat saya mengenai dampak positif dan dampak negatif pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Baik, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu dampak positif pemindahan ibu kota. Dalam rangka ini, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan membawa banyak sekali dampak positif bagi Indonesia. Yang pertama adalah perekonomian di Kalimantan akan makin membaik. Yang kedua, akan ada banyak investasi sehingga kehidupan masyarakat di IKN dan sekitarnya juga akan turut membaik. Tentu saja pemindahan ibu kota Kalimantan ini mengurangi angka kemacetan di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Jakarta juga merupakan salah satu provinsi yang sangat padat penduduk. Sehingga apabila pusat pemerintahan dipindahkan ke Pulau Kalimantan, tentu saja akan mendapatkan ruang yang lebih di ibu kota Jakarta. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dampak positif yang pertama, yaitu perekonomian di Kalimantan akan semakin membaik. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila Pulau Kalimantan merupakan ibu kota negara Indonesia yang terbaru, tentu saja perekonomian dari segi manapun akan meningkat. Belum lagi di sektor kesehatan, sektor pertanian, dan sektor yang lainnya. Tentu saja kedepannya akan lebih membaik. Dari dampak positif pemindahan ibu kota yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tentu saja pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan ini membawa dampak yang sangat buruk kepada Pulau Kalimantan, yang mana dampak buruk tersebut dapat merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, perkotaan, pasar, dan pusat-pusat pemerintahan. Indonesia terkenal dengan negara yang sangat banyak kepulauan, dan juga Indonesia terkenal dengan hutannya, yaitu tempat duduknya flora dan fauna. Tentu saja seperti yang kita ketahui bersama, Pulau Kalimantan ini merupakan jantungnya hutan Indonesia. Tentu saja dapat kita bayangkan bagaimana apabila Pulau Kalimantan tersebut berubah menjadi pusat-pusat pemerintahan, dirubah menjadi bagaimana sistem pemerintahan di kota tersebut. Dapat kita bayangkan hutan-hutan tersebut tentu saja ditebang oleh pemerintah, yang mana membawa dampak besar bagi kehidupan flora dan fauna di Pulau Kalimantan. Berdasarkan artikel yang sudah saya baca sebelumnya, salah satu alasan pemindahan ibu kota tersebut yaitu mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luas Pulau Jawa, yang mana Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi tempat strategis karena wilayahnya berada di tengah Indonesia. Menurut pendapat saya, mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luas Pulau Jawa ini tidak menjadi faktor pemicu, yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, yang mana tempat strategis ini bukan menjadi salah satu alasan yang sangat penting untuk ibu kota tersebut dipindahkan. Banyak aspek lain yang harus kita perhatikan, seperti Pulau Kalimantan ini terkenal dengan hutannya,
perlunya menjaga hutan, yang mana Indonesia di negara-negara ASEAN bahkan di dunia terkenal dengan kecantikan hutannya, keberagaman flora dan faunanya. Lalu bagaimana jika hal tersebut tidak dipandang positif oleh pemerintah? Menurut saya, hal mengurangi kesenjangan tersebut tidak menjadi salah satu alasan penting untuk dipindahkan dari ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Baik, demikianlah pendapat saya mengenai pro dan kontra pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Saya Dika Ananda Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.